Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi, saham yang sebenarnya pernah kita bahas di tahun kemarin dan hari ini di tahun ini kita akan bahas lagi ya. Artinya kita akan update kinerja apakah masih sesuai ekspektasi sejak tahun kemarin kita bahas atau memang sudah di luar ekspektasi ya. Cuman sebelum kita membahasnya, silahkan teman-teman join di channel Telegram kami ya, channel The Investor. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk bergabung di channel Telegram kami, cukup klik link di dalam deskripsi di video ini saja ya. Lewat linknya saja, jangan di searching. Takutnya nanti masuk di akun bodong. Oke, selamat menonton. Oke, video kali ini kita akan membahas saham Arwana Ceramics ya, atau saham dengan kode emiten ARNA. Ya, sebenarnya ARNA ini pernah kita bahas di tahun kemarin ya, sekitar bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di situ saya menganggap bahwa ini adalah wonderful company ya, salah satu produsen pabrik keramik terbesar di dunia bahkan ya. Nah, ini kita lihat pergerakan harga sahamnya sejak video tersebut kami upload. Jadi saat video tersebut kami upload sekitar bulan Oktober sampai hari ini ya, sampai video ini diambil tanggal 21 Juli 2022, harga sahamnya sudah naik sekitar 26% ya, atau 27%. Ini sudah menghitung dividen. Ini kita bahas saat marketnya sedang jelek ya. Artinya harga saham ARNA pernah menyentuh sampai level di 1100, habis itu balik lagi ke level 970-an. Nah, sekarang kita akan update kinerjanya apakah masih sesuai ekspektasi atau tidak. Oke, sebelum kita masuk ke performa perusahaan ya, di sini kita akan bahas lagi sekilas ya company profile mengenai saham ARNA ya. Jadi menurut manajemen ya, saham ARNA ini adalah produsen keramik terbesar di dunia nomor 9 ya. Ini menurut Ceramic World Review ya. Yang dimana istilahnya bisa dikatakan kalau dia terbesar ke-9 di dunia, ya berarti terbesar di Indonesia ya. Nah, saat ini perusahaan memiliki 5 pabrik ya, 5 pabrik, dan sampai saat ini ya per tahun 2021 perusahaan memiliki 44 subdistributor dan 33.980 outlet. Artinya untuk jalur distribusinya sangat banyak ya. Jadi tidak hanya di Jawa dan Bali tapi juga di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Sorong, dan Jayapura. Kapasitas produksinya pun terus naik ya. Kita ngelihat kapasitas produksi sejak tahun 95 sampai tahun 2021 ini selalu naik gitu. Dan perusahaan masih terus berekspansi ya, dalam artian mentargetkan sampai tahun 2025 ini akan membangun pabrik ke-6-nya. Kira-kira seperti itu ya, roadmap-nya sudah dibahas seperti itu ya. Dan kalau kita melihat antara kapasitas produksi, kapasitas terpasang, dan utilisasinya itu juga bagus, dimana setiap tahun selalu naik ya, setiap tahun selalu naik dengan utilisasi di atas 90% ya. Artinya produk ini walaupun perusahaan itu selalu menambah kapasitas produksi tetap laku ya, tetap laku. Artinya produksinya bisa terserap oleh pasar ya. Oke, ini adalah struktur kepemilikan perusahaan ARNA ya, di mana publik sendiri memiliki 48,54% ya, jadi masih di bawah 50% yang menurut saya masih aman. Kemudian pemilik terbesarnya yaitu Bapak Tandean Rustandi dan juga PT Supra Kreasi Era Dinamika ya, dimana Bapak Tandean ini juga salah satu pemilik dari PT Supra Kreasi ya. Artinya yang memang pemilik mayoritasnya adalah beliau pendiri perusahaan ini ya. Jadi masih ada pemegang saham pengendali. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kinerja perusahaan ya. Kita update lagi kinerja per Juni 2022, kuartal 2 tahun 2022. Di mana kita ngelihat secara performa perusahaan masih mencetak kenaikan kinerja ya secara tahunan ya, secara year on year, di mana penjualannya naik 9% dan laba kotornya naik 25%.
Kemudian laba bersihnya pun juga naik 38%. Artinya kinerja perusahaan sejak secara historis ya, nanti kita akan perlihatkan secara historis perusahaan masih terus bisa menaikkan kinerjanya, yang artinya ya ini perusahaan masih bisa tumbuh ya, apalagi pertumbuhan labanya di atas 30%. Ini menurut saya pertumbuhan yang cukup bagus ya. Sekarang kalau kita ngelihat banyak sekali teman-teman yang bertanya seperti ini, Mas Ros, ini kan penjualannya mayoritas ini kan dari pihak berelasi ya. Jadi kurang lebih sekitar 70%, yaitu 70% itu penjualannya ke PT Catur Sentosa Adiprana Tbk ya, atau CSAP ya. Nah, ini apakah bagus atau tidak? Ya menurut saya ini bagus-bagus saja gitu. Dalam artian memang Arna ini dikontrak sebagai suppliernya CSAP gitu, dimana CSAP ini juga punya yang punya jaringan distribusi yang sangat banyak tadi itu adalah CSAP. Jadi menurut saya nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Itulah kenapa Arna ini memang mengirimkan barang dulu ke CSAP, kemudian dicatat sebagai piutang ya. Dan kalau kita ngelihat piutangnya tidak ada yang macet ya. Kemudian salah satu manajemen kunci dari CSAP sendiri, yaitu toko yang menjual keramik sendiri, itu adalah dari manajemen Arnanya juga gitu. Jadi ada pihak berelasi memang, tapi menurut saya ya ini salah satu win-win solutionnya gitu ya. Jadi menurut saya nggak masalah. Nah, ini adalah histori pendapatan maupun laba bersih dari Arna ya, dimana kalau kita ngelihat pendapatannya sejak tahun 2013 ya memang naik turun, tapi kalau kita ngelihat grafiknya selalu naik ya, selalu ada kenaikan. Tahun 2022 ini kita proyeksi kenaikannya secara konservatif saja ya, yaitu hanya naik 5% ya. Kemudian yang menarik dari laba bersihnya. Laba bersih dari Arna sejak tahun 2015 sampai hari ini itu selalu naik. Jadi seperti anak tangga, dari 69 miliar di tahun 2015, kemudian naik ke 90 miliar dan seterusnya ya. Kami proyeksikan untuk Arna di tahun 2022 ini labanya menyentuh 612 miliar atau naik kurang lebih 30% dibandingkan tahun 2021 ya. Jadi ini growth-nya pun itu masih ada, masih bagus ya. Oke, sekarang kita ngelihat dari sisi neraca ya. Neraca perusahaan menurut saya juga oke, di mana 20% aset dari Arna ini adalah kas ya. Perusahaan memiliki aset 2,2 triliun dengan kas 460 miliar ya, dan ini menurut saya perusahaan yang liquid ya. Kenapa? Karena kasnya besar. Ya, piutangnya pun juga besar, dan piutang terbesarnya adalah piutang ke CSAP karena memang kontraknya adalah Arna kirim barang dulu ya, kemudian si CSAP bayarnya tempo seperti itu ya. Dan sekali lagi menurut saya ini juga masih dalam tahap wajar ya, masih oke, dan menurut saya juga nggak masalah ya. Oke. Kita ngelihat hutang banknya ya. Hutang bank di sini kita ngelihat dari neraca posisi terbaru, perusahaan hanya punya hutang bank 52 miliar ya. Dan ini hutang yang menurut saya sangat kecil, di mana perusahaan memiliki kas 460 miliar, hutang banknya hanya 50 miliar saja. Jadi potensi untuk gagal bayar itu juga jauh ya. Nah, ini adalah rasio DER dari perusahaan ya, di mana perusahaan bisa dikatakan dia selalu menjaga neracanya supaya terus sehat ya. Kita lihat sejak tahun 2016 sampai tahun 2022 ini rasio DER-nya selalu menurun. Oke, dan yang menarik adalah dari sisi dividennya. Ya, perusahaan selalu menjaga dividen payout rasionya di sekitar di atas 60% ya. Bahkan sejak tahun 2018 ya, ini sudah menyentuh level 70% laba dari perusahaan untuk dibagikan ke dividen. Tahun 2020 ya, tahun 2020 dan 2021 saat pandemi ya, ini yang juga saya katakan perusahaan ini kebal krisis gitu. Kenapa? Karena saat pandemi tahun 2020 dan 2021 di mana semua bisnis lesu, tapi Arna masih bisa mencetak kenaikan laba dan masih bisa membagikan dividen yang
besar ya, dengan payout ratio yang besar. Ya, ini menarik sekali. Tahun 2022 ini rasio dividennya ya, dividen payout rasionya juga hampir 70%, di mana Arna membagikan Rp45 per lembar saham untuk dividen kepada pemegang saham. Jadi ini menarik sekali ya. Bagi kita yang istilahnya ngehold Arna sejak tahun 2016 atau 2017 bahkan ya bisa menikmati dividen dengan yield yang besar di tahun ini gitu. Ya, nanti di video selanjutnya mungkin akan kita bahas ya mengenai bagaimana kita memanfaatkan dividen dalam jangka panjang. Maka pastikan teman-teman harus subscribe channel The Investor ini ya. Jangan sampai dilewatkan video-video kami selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke valuasi. Nah, valuasi dari Arna di harga 1000 ya, di harga 1000 ini menunjukkan level PBV 4,7 kali ya, dimana kalau kita ngelihat secara PBV memang sudah premium ya, artinya ini sudah di atas level PBV sejak tahun 2015. Tapi kalau kita ngelihat secara kinerja ya, atau secara ROE ya, jadi garis warna ungu di bawahnya ini adalah garis ROE. Ya, prediksi kami ROE di tahun 2022 ini menyentuh ATH-nya ya, menyentuh all time high-nya. Dimana jika laba Arna di tahun ini naik 30%, berarti potensi ROE dari Arna itu sekitar 40%. Yang ini adalah ROE tertinggi sejak tahun 2013 ya. Kalau kita ngelihat tahun 2013 dan 2014, saat ROE-nya hanya 30% saja, PBV-nya pernah menyentuh angka 8 kalinya. Ya, jadi menurut saya ya harga 1000 ini masih wajar gitu ya, masih harga wajar. Nah, kemudian bagaimana kesimpulan dari analisa yang cukup singkat ini bisa kita katakan ya. Kesimpulannya adalah yang pertama, neraca perusahaan sangat sehat. Ya, di mana perusahaan hanya memiliki rasio DAR 3,4% dan kasnya berlimpah. 20% aset dari Arna berupa kas. Kemudian yang kedua, terjadi peningkatan kinerja di mana pendapatannya naik 9% dan laba bersihnya naik 38%. Ya, artinya growth dari perusahaan masih sangat bagus. Yang ketiga, jika perusahaan mencetak laba bersih 612 miliar di tahun ini, maka proyeksi ROE sekitar 40%, dan ini adalah ROE tertinggi sejak tahun 2013. Ya, kebetulan kami cuman punya data sampai 2013, jadi kita bandingkannya sejak tahun 2013, dan ROE 40% ini ya ROE tertinggi ya, tertinggi sejak 2013. Maka ketika kita melihat ya ada potensi kenaikan laba bersih 30% menjadi 600 miliar. Kalau misalkan saya hitung misalkan 50% saja dari laba dibagikan ke dividen di harga 1000, maka potensi dividen yieldnya di tahun depan, tahun 2023 itu sekitar 4-5%, yang menurut saya ini juga dividen yield yang bagus ya. Selanjutnya yang keempat mengenai valuasi ya, di harga 1000 ya, di harga 1000 ini menunjukkan PBV 4,7 kali dengan PI rasio 11 kali, yang menurut saya ini masih harga yang wajar, cenderung murah ya. Kenapa? Karena di tahun 2013 dan 2014 dengan ROE yang lebih kecil dari tahun sekarang pernah menyentuh level PBV 8 kalinya. Artinya ya untuk masuk ke harga 2000 menurut saya itu masih ada ruang untuk ke harga 2000, artinya untuk naik satu bagger dari sekarang ya. Oke, itu tadi review mengenai saham Arna ya, dan saham Arna ini menjadi salah satu saham pilihan di dalam portfolio saya, yang dimana porsinya salah satu yang terbesar. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti perjalanan saya menyusun portfolio, saham-saham apa saja yang saya beli, sudah berapa lama saya hold, dan berapa yield tahunannya ya, teman-teman bisa mengikuti program The Investor Portfolio ya. Cara mengikutinya teman-teman klik linknya saja dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, video ini hanya bersifat informasi umum saja. Tidak ada ajakan membeli, tidak ada ajakan menjual. Semua keputusan di tangan Anda, resiko Anda tanggung sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.